hadis seorang Arabi yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang apa? Mata sa'a ya Rasulullah. Kapan hari kiamat? Arabi, orang desa, orang polos, apa yang ada di hati itu yang dia keluarkan. Ya. Mata sa'a ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah, ma'adatlah. Apa yang kau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Kata si Arabi, ma'adatlah min katsir salah wa siyam. Aku tak punya salat yang banyak. Salatku yang wajib-wajib saja, ibadahku yang wajib-wajib saja. Lakinnani uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada engkau ya Rasulullah. Cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai, kata Rasulullah SAW. Modalnya apa? Mahabbah. Hanya cinta kepada orang saleh. Cinta kepada orang yang baik. Kemudian Muhammad mengatakan, wa takrahu man bida'atuhul ma'asi. Engkau hai guruku tidak senang kepada orang yang suka maksiat. Hamatullah min tilkal bida'ah. Semoga Allah jaga engkau dari kemaksiatan tersebut. Masya Allah. Ini murid yang sangat cinta dan ta'zim kepada gurunya. Semoga insya Allah para umara kita jadikan, kita doakan Allah jadikan orang-orang yang saleh. Umara tapi saleh. Nah, kita perlu itu. Umara tapi saleh, cinta para habaib, senang majalis ilmu, senang zikir, senang salawat. Ini kita perlu umara yang seperti ini. Umara yang ruku, yang sujud, yang hari-harinya tidak lepas connectingnya dengan Allah. Bukan connecting wifi ya. Connecting sama Allah. Ini umara seperti ini yang perlu. Kalau Imam Haddad doakan umara itu. Seandainya kamu diuji oleh Allah dengan umara yang zalim, jangan kamu laknat, kata beliau. Tambah bejat dia. Nah, bisa dibaca dalam Nasaih kalau tidak salah. Ada waktu tambah. Ya. Jangan didoakan. Ya, kita memang betul benci dengan kemaksiatan dan kezaliman, tapi dengan mana kita laknat itu doakan dapat hidayah. Kalau makin kamu caci maki, makin kebacut dia kata orang. Ya, makin tak karu-karuan. Ya. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kita umara-umara yang saleh, pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin cinta kepada Allah, pemimpin-pemimpin cinta kepada Rasulullah, pemimpin-pemimpin yang membaca Al-Quran, cinta para habaib, cinta para ulama. Itu dia. Itu luar biasa. Udah umara seperti ini, ya, mungkin sering kita dengar bagaimana Habib Segaf Baharun menyampaikan sebuah hadis yang mana dikatakan oleh beliau, "Yaumun min imamin adil." Satu hari kata Rasulullah, dia seorang pemimpin yang adil, betul-betul ya, pemimpin yang saleh, betul-betul dia bekerja untuk Allah dan Rasulnya, memakmurkan rakyat demi Allah dan Rasulnya, membela agama, cinta kepada Allah dan Rasulnya. La yaumun min imamin adil. Satu hari dia di kantornya itu bekerja untuk rakyat, bekerja untuk Allah dan Rasulnya, khairun, lebih baik min ibadah sittina sanah, dari ibadah 60 tahun. Satu hari dia duduk di kantornya bekerja untuk rakyat, lebih baik dari ibadah kita berapa tahun? 60. Itu kalau satu hari. Kalau 5 tahun berapa hari? Jadi sangat pantas di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Kalau muahad siapa? 7 golongan yang dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Al-Imamul Adil. Pemimpin yang adil. Iya. Satu hari 60 tahun lebih baik, bukan sama. Kau dia menjabat 5 tahun dan dia adil betul dia adil. Berapa? 40 tahun 360 hari. Kali 5 kali 60 tahun. Nah, sudah banyak sudah. Jadi memang layak nanti dinaungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu. Semoga Allah jadikan pemimpin saleh, para imam-imam yang adil, umara-umara yang saleh, umara-umara yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta para habaib, cinta para ulama, cinta dengan orang yang saleh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mustajab. Insyaallah mustajab. Ini majlis luar biasa. Ini majlis juga yang sama-sama jangan lupa sahibul bait, sahibul fadilah, sahibul hajah. Masya Allah, Bapak Sekda, Bapak Yusran
Yusra, yasir insyaallah. Mudah Allah. Yusra itu artinya baik, mudah. Mudah Allah mudahkan semua urusan kita insyaallah. Ya, ini berbahagia insyaallah. Ini majlis beliau merasa dimuliakan oleh duduknya kita di majlis-majlis seperti ini. Ini luar biasa. Majlis ratib ini luar biasa. Habib Abdullah Al-Idrus itu para hadirin ini karena halnya Al-Idrus ini ya. Ini tak ada ta'assub ini ya. Bukan mungkin memang pembicara itu enggak ya kan, tapi lebih karena Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu luar biasa. Beliau itu Al-Idrus sebenarnya asegab juga. Habib Abdullah Al-Idrus itu pengarang ratib, sahibul ratib ini. Beliau itu anaknya Habib Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran itu anaknya Habib Abdurrahman As-Segaf. Nah, jadi seperti itu. Habib Abdurrahman As-Segaf anaknya Muhammad bin Ali Maulad Tawil. Beliau ini masih mendapat zaman datuknya Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi waktu beliau ini kecil, lahir, ya, ada di situ Habib Abdurrahman As-Segaf. Maaf, beliau itu agak kecil. Ya. Postur tubuhnya waktu lahir itu agak sedikit kecil. Kemudian teman-temannya Habib Abdurrahman As-Segaf pada waktu itu munsif Habib Abdurrahman As-Segaf ini, maka marja Alawiyin pada waktu itu. Sampai beliau pernah mengatakan, "Ana syaikhun liman la syaikha lah." Kata Habib Abdurrahman As-Segaf, "Aku adalah guru bagi orang yang tidak ada guru." Datuknya Al-Idrus, ya kan? "Wa syawari'ut tarim syaikhun liman la syaikha lah." Kata beliau. Ya, dan jalan-jalan yang ada di Tarim itu adalah guru bagi orang-orang yang tidak ada gurunya. Ya. Walhasil ketika lahir Habib Abdullah Al-Idrus ini, ya, dinamakan oleh datuknya Habib Abdullah. Maka teman-teman Habib Abdullah, "Ya Habib, antum punya cucu ini agak sedikit kurus atau kecil." Waktu lahirnya, kata Habib Abdurrahman, "La, hadzal Idrus," kata beliau. Beliau yang memberikan laqab kepada Idrus itu adalah mugaddam fil muftarish, hayawan muftarish, ini asad, min al asad, macam dari macan atau singa. "Ini aku punya cucu, ini singa ini," dia bilang. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf, ini singa, pemimpin para aulia nanti. Kata Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf mengisyaratkan kepada cucunya Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Walhasil subhanallah, betul apa yang dikatakan datuknya, beliau tumbuh. Beliau punya seorang paman namanya Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman, paman guru mertua. Ya, paman Abu Umar bin Al-Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf, pamannya, saudaranya Habib Abu Bakar As-Sakran, saudara abahnya. Ya. Jadi itu yang mendidik beliau, karena abahnya meninggal terlebih dahulu, maka berpindah murabbinya kepada ammuh Umar Al-Mukhdar. Dididik oleh Umar Al-Mukhdar, dididik dengan didikan yang luar biasa. Sayyidina Umar Al-Mukhdar ini luar biasa. Abu Umar Al-Mukhdar kalau dia marah, itu jabadir sama juga marah. Penduduk langit juga marah dengan kemarahan Umar Al-Mukhdar. Ya, tidak berani. Itu hewan-hewan kalau coba masuk ke mana? Ke kebunnya Habib Umar Al-Mukhdar, itu langsung mati. Ya, kalau beliau marah, penduduk langit pun marah. Umar Al-Mukhdar, yang mana satu nafasnya beliau bisa berzikir 1000 kali, ya Latif. Dalam satu hembusan nafasnya. Aulia ya akhi, aulia tidak bisa benar tak ada. Nah, tak bisa kita pakai ini. Aulia ini sudah lain, dia punya makam. Ya, sudah lain, dia punya waktu barakahnya lain. Tak bisa masuk akal, tak bisa. Aulia satu nafas dia bisa mengucapkan ya Latif 1000 kali. Dididik oleh Umar Al-Mukhdar. Dididik dan sampai umur beliau Habib Abdullah 22 tahun. Murabbinya Umar Al-Mukhdar. Ketika Habib Umar Al-Mukhdar melihat Al-Habib Abdullah Al-Idrus, keponakannya ini sudah ada di dadanya maqam Jami'ul Alawiyyin kullu. Jadi seluruh maqam Alawiyyin ada di dada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Maka beliau beri hadiah. Habib Umar Al-Mukhdar punya seorang putri yang bernama Aisyah. Beliau tidak punya anak laki-laki. Maka Al-Mukhdar sekarang itu dari Umar Al-Mukhdar bin Syekh Habib Bakar bin Salim, dari keturunan Syekh Habib bin Salim, bukan Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau punya putri Aisyah bintu Umar Al-Mukhdar, dinikahkan, jadi nikah kaum sepupu dia itu. Ya, dinikahkan oleh Umar Al-Mukhdar dengan keponakannya, anak beliau Aisyah bintu Umar Al-Mukhdar, dinikahkan kepada Abdullah
Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sikran bin Abdurrahman As-Sikran. Aku tidak menikah, kata Umar al-Khattab, aku tidak menikahkan putriku kepada Abdullah al-Idrus kecuali sudah aku lihat dia memiliki makam seluruh Alawiyin sudah ada di dadanya. Menikahkan dengan Aisyah binti Umar al-Khattab. Maka lahirlah dari pernikahan tersebut ya seorang yang bernama Abu Bakar, dinamakan dengan Abu Bakar al-Adni, sahibul laban. Itu dia. Maka dikatakan Aisyah binti Qutb juga. Aisyah binti Umar al-Khattab ini adalah bintul Qutb. Beliau anak seorang kutub, abahnya Umar al-Khattab seorang kutub. Wa zawjatul Qutb, istri dari seorang kutub, suaminya al-Qutb Abi Abdullah al-Aziz. Wa ummul Qutb, ibu seorang kutub, anaknya Bakar Adni itu juga kutub. Jadi abahnya kutub, suaminya kutub, anaknya Abu Bakar Adni juga seorang kutub. Wa imrah mubarakah, seorang wanita yang penuh dengan keberkahan. Itu Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Banyak di zaman beliau para ulama, para aulia melihat dan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dan mengisyaratkan kepada Habibullah, "Hada waladi, hada mukhi," kata Rasulullah. "Hada warisu sunnati." Ini aku punya anak. Para aulia bermimpi, ya. Rasulullah sallallahu menunjuk, mengisyaratkan kepada Habib Abdullah al-Idrus, wah ini adalah anakku, kata Rasulullah. Ini adalah otakku, hada mukhi. Hada warisu sunnati, ini adalah waris sunnahku, kata Rasulullah sallallahu mengisyaratkan kepada Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Ya. Dan beliau karang ratib tersebut luar biasa, ratib yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah bisa kita teruskan insyaallah, semoga istiqamah. Doakan Habib Muhsin insyaallah semoga tetap istiqamah semuanya, membaca ratib, membaca zikir. Dan ibadah zikir ini luar biasa para hadirin. Ibadah zikir ini luar biasa, ya kan? Banyak, setiap ratib itu pasti ada la ilaha illallah. Pasti ada la ilaha illallah. Juga beliau selain mengarang ratib al-Idrus, juga ada tariqah Idrusiyah namanya. Ya. Alhamdulillah kita dapat ijazah dari Al-Ustaz Saleh bin Ahmad al-Idrus Malang. Ijazahkan tariqah Idrusiyah itu yang mana dibaca la ilaha illallah kalau bisa 12.000 kali, kemudian Allah 12.000 kali, kemudian hu 12.000 kali. Walaupun tidak bisa ya 12 kali pun tidak masalah setiap habis salat ya. Ya, sebenarnya turunnya 12.000 atau 1.200 gitu, atau 120, paling tidak 12 kali setiap habis salat 5 waktu. Itu tariqah di tasfiyatil qulub. Yang mana anaknya Abu Bakar Adni memuji abahnya. Wa dzikrul Idrusil qutbi ajlah 'anil qalbi as-sadah lis-sadiqina, kata beliau. Kata Habib Abu Bakar Adni, Bakar bin Abdul al-Idrus memuji abahnya. Wa dzikrul Idrus, dan zikir al-Idrus itu tariqah Idrusiyah. Wa dzikrul Idrusi al-qutb, zikir atau tariqah dia punya abah. Zikir al-Idrus al-qutb itu ajla, akan membersihkan anil galbi, dari hati, as-sada, karat. Jadi dosa-dosa itu bisa membuat hati kita berkarat, bisa mengotorkan dan membuat rusak hati kita. Di antara cara membersihkan hati ada zikir dan ada tariqah. Jadi dibaca setiap habis salat 12 kali la ilaha illallah, Allah 12 kali, dan huwa atau dibaca hu 12 kali. Itu Enggak ada tujuan yang lain, hanya ya kata Ahmad bin Hasan al-Attas, terutama Sahabat Ba'alawi, tidak ada tugas mereka Sahabat Ba'alawi, apalagi yang lagi menuntut ilmu, tugas mereka hanya satu, kata Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Attas, tasfiyatul qulub. Itu dia tugas mereka. Cara agar dapat sir ulum al-dunia, mereka membersihkan hati. Khalas. Apabila hati sudah bersih, mafhumah nazalillah, ketika Allah melihat hati seorang, langsung Allah masukkan sir, anwar, ulum al-dunia, al-barakat, wal-imdadat, wal-futuhat, wal-irsyadat, semua Allah masukkan. Karena wi'ak sudah siap, bejana sudah siap, tinggal diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru tugasnya membersihkan itu. Guru, syuyukh, kita punya guru, hanya tugasnya membersihkan wi'ak, membersihkan tempat asrar.
Membersihkan tempat di mana di situ akan ditumpahkan oleh Allah rahasia-rahasia al-ulum al-laduniyah, al-fuyudat ar-rabbaniyah, wal-imdadat al-ilahiyah. Guru membersihkan itu tugasnya. Kalau sudah siap, khalas, kerja. Allah aftah alaik. Begitu kita punya guru. Sudah begitu. Ya kan? Jadi tugas daripada kita terutama sadaba alawi ketika dia menuntut ilmu, mencari ilmu, berzikir dan sebagainya, tugasnya hanya membersihkan hati agar siap menerima rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita memperingati cucu daripada Habib Abdullah Adrus, Hol Habib Adrus bin Abdurrahman Al-Adrus, waris juga, beliau juga tetap berjalan di jalan datuknya, juga Sultan yang ke-8 Syarif Saleh Al-Adrus. Ya. Ini baik, ini cinta tadi, ya kan? Cinta kepada orang-orang yang saleh. Dan itu kita diajarkan, cinta kepada orang. Ini duduk bukan fadhi. Hol itu ada dalilnya. Ya. Bukan bid'ah. Nah, ini kok masalah bid'ah panjang lagi ceritanya. Nah, jadi dalam Bukhari singkat saja. Ya, 9:30 nih. Anak tak biasa tidur lama-lama. Singkat saja, dalam Al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun di hari wafatnya Sayyidah Khadijah, beliau menyembelih kambing. Bukhari. Menyembelih kambing, dimasak, dibagikan ke teman-temannya Sayyidah Khadijah. Kulla sana haul. Nah, fil Bukhari mujud. Ya, jadi ndak khalas kata Habib Ahmad bin Nasr, apa yang dikerjakan para pendahulu kami salafun saleh, kalau aku belum dapatkan betul, tidak langsung aku ingkar, pasti beliau yakin ada dalilnya, ndak keluar dari relnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita belum dapat dalilnya. Jadi tak usah ribet-ribet. Ya, ini Ratibul Haddad tidak ada, Ratibul Idrus tidak ada, Wirdul Latif tidak ada. Ini mana? Baca zikir pagi tidak ada ini. Kalau kita buka lagi apa yang dibaca Rasulullah di pagi hari, apa yang dibaca Rasulullah zikir sore, dan itu sudah yang diajar as-salafun salih. Itu sudah. Tidak usah ribet-ribet lagi buka hadis. Ibaratnya kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, as-salafuna itu sudah menyiapkan kita baju. Sudah disiapkan, sudah dijahit, sudah diberi kancing, sudah disetrika. Sudah rapi, kamu tinggal pakai. Bentar loh. Nih cari benang, cari kapas ya. Ini sudah siap, tinggal dipakai bajunya. Apa cari kapas, cari benang lagi, cari kain lagi dijahit. Hasilnya juga sama ya seperti itu. Sudah kamu tinggal pakai saja, serahkan kepada as-salafun. Tidak akan meleset tarikah mereka dari tarikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan meleset. Jadi ilzam kitab Allah, kata Imam Al-Haddad, watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslaf hadakallah. Kan seperti itu kalimatnya soalnya. Ilzam kitab Allah pegang. Selain dibaca, dihafal, diamalkan. Ya, watba' sunnatan. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Hafalkan hadis, ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtad bil aslaf, waqtad hadakallah bil aslaf. Kamu akan dapat petunjuk. Insyaallah kita punya leluhur, apalagi para sahabat Alawi, tidak akan keluar tarikahnya dari tarikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hal daripada ibunda tercinta dari bapak sekda kita almarhumah Hajjah Asma binti Abdul Ghani. Nah, ini juga bukti bahwa seseorang yang insya Allah kita berbaik sangka beliau ini termasuk anak yang berbakti kepada ibunya, ya, anak yang berbakti kepada dia punya orang tua, ya, dan tidak akan terputus bakti seseorang anak dengan berpindahnya orang tua ke alam barzakh. Seorang anak yang bakti kepada orang tua, tetap dia bisa berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Ya. Di antaranya ini, ya ini banyak sebenarnya nyambung silaturahmi orang tuanya, karib teman-teman orang tuanya tetap dia
yang kebiasaan orang tuanya yang apa biasa dikerjakan oleh anak. Dan diantaranya doa untuk kedua orang. Bahkan kata para ulama, seandainya dulu dia ini bukan anak yang bakti, seandainya dia kurang berbakti ataupun naudzubillah min dzalik, dia mungkin durhaka, seandainya kemudian wafat orang tuanya, ibunya atau ayah atau keduanya, tetap dia bisa berbakti, datang ke kuburan orang tuanya. Kata Imam Al-Ghazali dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa seseorang yang datang berziarah setiap hari Jumat, ada di dalam Ihya Ulumuddin, berziarah ke kuburan orang tuanya dan mendoakan orang tuanya setiap hari Jumat dia berziarah, maka yuktab minal barin lil walidin, ditulis oleh Allah termasuk anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua. Kullu sabah yaumul jum'ah, tiap sabah hari itu kalau ditarim, alhamdulillah pernah hal begitu ditarim walaupun hanya sebulan. Ya, itu Al-Habib Ali Al-Masyhur, abang Habib Umar bin Hafid, Ali almarhum al-maghfurlah, itu setiap Jumat pagi itu ziarah ke Zambal. Ziarah kepada leluhurnya, didoakan pindah-pindah tertib al-Fatihah seperti itu. Ini bukti bahwa bagaimana ya kan cara kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Didoakan orang tua, jangan lupa mendoakan orang tua. Baik yang masih hidup didoakan panjang umur, sehat wal afiat, taat ibadah. Yang sudah meninggal terutama, ini yang sangat penting ini sebenarnya. Karena kata Rasul, al-mayyit itu kayak al-gharib. Seorang mayit itu seperti orang yang lagi tenggelam. Dia sangat di laut, sangat butuh pertolongan. Anak tidak butuh dia. Ente letakkan di kuburnya uang, letakkan emas, tidak mau. Ma yanfa' yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada lagi sudah manfaatnya itu uang emas, kamu letakkan emas ini uang. Nah, yang dia butuhkan ini, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Allahumma ighfir laha, Allahumma irhamhuma warḍa'huma waj'al qabrahuma. Itu yang Fatihahnya kita, Yasinnya gitu. Itu yang mereka butuhkan di alam barzakh. Karena berbahaya para hadirin wal hadirat. Terakhir, teruskan mungkin panjang nih. Ya, ya, karena berbahaya seseorang yang melupakan berdoa untuk kedua orang tuanya itu sebab kefakiran. Fakir hidupnya, baik secara zahir ataupun batin. Fakir batin, ya, tidak ada rasa ghirah, tidak ada cahaya di dalam hatinya, ya, tidak ada. Ya fakir zahir sudah kalah, la mahal wala jamal. Kan seperti itu. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengadu kefakiran dia. Ya, mengadu bahwa wahai Amirul Mukminin, waktu itu Sayyidina Ali menjadi Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, ad-dunya tafirru minni. Dunia meninggalkan saya, aku ini sempit hidupku ini. Susah wahai Amirul Mukminin, bagaimana ini? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, kata Sayyidina Ali, la'allaka, mungkin kamu ini sering menulis dengan pulpen yang terikat. Ini sebab-sebab kefakiran ini ya. Pulpen tapi terikat ya. Kan kadang ada itu kita lihat di kantor-kantor itu. Kalau bisa itu tahu itu di antara sebab kefakiran. Jangan diikat itu pulpen. Masalahnya hilang. Ya, jadi ini Sayyidina Ali yang mengatakan. Bab Madinatul Ilm, itu kotanya ilmu, ya kan? La'allaka taktub bil qalamil marbut. Mungkin kamu menulis dengan kalam pulpen yang terikat. La ya Amirul Mukminin, la yakunu dzalik. La, aku tidak pernah menulis dengan pulpen yang terikat. La'allaka tamshuk. Mungkin kamu sering bersisir dengan sisir yang patah. Kullu asbab. Beliau menyebutkan sebab-sebab seorang menjadi fakir. Jadi bersisir itu sama ibu-ibu ini, kalau sudah patah buang ya, karena agak mahal banget ya. Beli satu longsen sekali. Sisir yang patah itu jangan dipakai. Itu min asbabil faqr, termasuk sebab kefakiran. La ya Amirul Mukminin, la yakunu dzalik. La, aku tidak pernah bersisir dengan sisir yang patah. La'allaka tarqud ba'da subuh. Kata Sayyidina Ali, kamu ini sering tidur habis subuh ya. Oh, nyaman tuh tidur subuh tuh. Ya, itu juga termasuk sebab kefakirannya. Si Muhammad tuh Abuya sangat marah itu kalau ada anak-anak tidur habis subuh itu dipukul sama Midrat, sama Khaizuran, sama Rotan. Tak boleh kita di pondok tidur habis subuh. Ya, itu memang nyaman bang tuh.
sekali sekali dicoba, besok dan lagi gitu. Jangan coba sekali. Jangan tidur habis subuh, itu termasuk asbabul faqr. Maka ar-rajul mengatakan la yakunu dzalik. Nah, aku tidak pernah tidur habis subuh. Sebutkan lagi Imam Malik, mungkin kamu menyapu di malam hari banyak, mungkin kamu sering duduk di depan pintu. Subhanallah. Ketika baca kitab kata orang mau duduk tuh, memang betul itu ada dalilnya rupanya. Jangan duduk depan pintu kata dia. Nyapu malam-malam itu memang ada dalilnya rupanya. Itu asbabul faqr semuanya. La'alaka tamshi qudam syuyukh. Mungkin kamu sering berjalan di depan orang tua. Nah, ini juga termasuk asbabul faqr. Orang tua kurang ajar enggak budak nih. Iya kan? Dan itu juga menyebabkan faqr. La yakunu dzalik, tidak wahai tidak saya tidak pernah tidur habis subuh, saya tidak pernah menyapu di malam hari, tidak pernah sering duduk di depan pintu, tidak pernah berjalan di depan orang tua. Kemudian Nabi mengatakan la'allaka tansa du'a lil walidain. Mungkin kamu lupa mendoakan kedua orang tua. Naam ya mir. Ya, aku sering lupa berdoa. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku kata Sayyidina Ali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengatakan, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata Rasulullah, tarkud du'a lil walidain yurithul faqra. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku kata Sayyidina Ali mendengarkan Rasulullah bersabda, meninggalkan doa, itu tidak mau berdoa. Tarkud doa lil walidain, meninggalkan doa untuk kedua orang tua, yurisul faqra, bisa menyebabkan hidup kamu fakir. Nah, jadi jangan pernah lupa mendoakan orang setiap hari, 5 waktu. Bahkan dikatakan para ulama, setelah azan itu doakan orang tua. Insya Allah ditulis termasuk anak yang bar lil walidain. Setelah doa azan, Rabbighfirli wa li walidayya 5 kali. Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, baru sempurnakan. Warhamhuma kama rabbayani shaghir. Orang yang berdoa seperti ini setiap azan, maka yuktab, ditulis oleh Allah SWT minal bari lil walidain, termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan tidak bisa kita membalas jasa orang tua, para hadirin. Tidak bisa kita membalas jasa orang tua. Ya Allah, anak ingin sambung lagi sebenarnya ini. Ya Rabb farham walidina, insyaallah. Tidak bisa kita membalas jasa orang tua, para hadirin. Ada tak apa ya, minta ridhonya jamaah ya.